Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, Praktikum Fisika Modern, Offering C, S1 Pendidikan Fisika Universitas Negeri Malang akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang pengukuran cacah radiasi nuklir. Kelompok kami terdiri dari yang pertama Nelly Kurota Ayuni, kedua Nuriska Faridotul Husna, ketiga Safila Nadia Saharani, dan yang terakhir adalah Sinta Nurlaila. Perkenalkan, saya Nelly Kurota Ayuni akan menjelaskan tujuan dari percobaan ini. Tujuan dari percobaan ini ada dua, yaitu yang pertama menentukan counting rate atau cacah radiasi dari bahan radioaktif. Yang kedua, menentukan penyerapan radioaktif dari dasar teori pada percobaan ini. Pengertian radiasi. Radiasi merupakan suatu cara perambatan energi dari sumber energi ke lingkungan tanpa memerlukan medium atau bahan penghantar tertentu. Dampak radiasi yaitu reaksi kimia yang sangat berbahaya. Maka, perlu suatu alat untuk mendeteksi keberadaan atau untuk mengetahui seberapa besar radiasi yang ada. Untuk itu, diciptakanlah detektor radiasi nuklir. Fungsi detektor radiasi nuklir yaitu pengubah gejala radiasi menjadi gejala listrik sehingga mudah diamati. Salah satu detektor yang digunakan untuk mengukur cacah radiasi nuklir yaitu detektor Geiger-Müller. Prinsip kerja detektor radiasi nuklir. Detektor radiasi nuklir terdiri atas suatu tabung yang berisi gas mulia dengan tekanan rendah, dan pada umumnya juga berisi poliatomik atau gas halogen. Di tengah tabung, sepanjang sumbunya dimasukkan suatu lapisan logam silinder yang dilapiskan pada dinding tabung. Antara anoda dan katoda diberi tegangan tinggi dengan polaritas positif pada anoda. Elektron selama bergerak ke anoda mendapat percepatan dari medan listrik yang ada di antara anoda dan katoda. Dalam perjalanan elektron menuju juga mengionisasi atom lain melalui tumbukan. Elektron hasil ionisasi disebut elektron sekunder. Kemudian dipercepat lagi sehingga terjadi arus ion positif. Akibatnya elektron semakin besar. Deteksi dari radiasi dengan intensitas yang tinggi memerlukan koreksi dengan adanya deadtime counter tau. Cara menentukan deadtime. Tau sama dengan mutlak N1 ditambah N2 dikurang N12 dibagi N12 kuadrat dikurang N1 kuadrat dikurang N2 kuadrat. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Yang pertama, alat lengkap. Alat lengkap yang digunakan yaitu satu set GM counter beserta counter. Kemudian sumber radioaktif yang digunakan yaitu amerisium dan barium. Kemudian kabel penghubung. Kemudian aluminium foil, timah hitam, dan yang terakhir adalah stopwatch. Karena di sini tidak menggunakan stopwatch, maka menggunakan stopwatch yang ada di handphone. Kemudian yang kedua, desain alat percobaan. Desain secara umum dapat dilihat pada gambar. Yang nomor 2 adalah detektor radiasi. Kemudian yang nomor 3 yaitu sumber radiasi. Nomor 4 adalah counter, dan yang nomor 5 ini adalah statif. Kemudian desain pada percobaan 1 dapat dilihat pada gambar yang ada di sebelah kanan, dan pada percobaan 2 juga dapat dilihat di sebelah kanan yang bawah. Kemudian prosedur percobaan. Untuk percobaan yang pertama yaitu menentukan counting rate. Untuk percobaan yang pertama yaitu menentukan counting rate atau cacah radiasi dari bahan radioaktif. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama menyiapkan alat-alat yang digunakan dalam percobaan, kedua menyusun set alat seperti dalam desain umum atau seperti pada gambar, kemudian menyalakan Geiger counter dan detektor, kemudian meletakkan bahan radioaktif yang pertama yaitu amerisium tanpa pelindung di dekat
kemudian mencatat cacah radiasi selama selang waktu 1 menit, dan mengulang langkah percobaan dari langkah keempat sampai keenam menggunakan bahan radioaktif barium, kemudian mengulang lagi dari langkah 4 sampai 6 menggunakan bahan radioaktif dari penggabungan amerisium dan barium. Kemudian untuk percobaan yang kedua, yaitu menentukan penyerapan radioaktif dari bahan pelindung. Langkahnya yang pertama yaitu men-set up peralatan seperti pada desain umum, atau seperti pada gambar pojok kanan bawah. Kemudian meletakkan sumber radioaktif. Di sini yang digunakan adalah amerisium saja, yang dilapisi dengan 1 lembar aluminium foil. Kemudian mencatat cacah radiasi selama selang waktu 1 menit. Kemudian mengulangi langkah kedua sampai ketiga dengan menambah lapisan aluminium foil hingga 5 lembar. Selanjutnya merupakan analisis data. Untuk percobaan pertama, dicari terlebih dahulu nilai cacah radiasi untuk setiap bahan radioaktif. Yang pertama yaitu dengan bahan radioaktif amerisium, diperoleh cacah radiasi amerisium sebesar 2,55 becquerel sebagai nilai N besar 1. Kemudian yang kedua yaitu dengan bahan radioaktif barium, diperoleh cacah radiasi barium sebesar 0,25 becquerel. Kemudian untuk bahan radioaktif ketiga yaitu amerisium dan barium, diperoleh nilai cacah radiasi sebesar 1,02 becquerel. Selanjutnya, untuk menentukan waktu mati atau dead time, digunakan persamaan berikut dan diperoleh hasil 0,322 dengan relatif sebesar 0%. Selanjutnya ditentukan pula nilai cacah radiasi yang sebenarnya. Nilai tersebut dihimpun sebagai nilai N kecil. Untuk yang pertama yaitu amerisium, diperoleh cacah radiasi yang sebenarnya dari amerisium sebesar 14,29 dengan relatif 0%. Kemudian untuk barium, diperoleh nilai cacah radiasinya sebesar 0,271 dengan relatif sebesar 0%. Kemudian untuk bahan yang ketiga yaitu amerisium plus barium, diperoleh nilai cacah radiasi sebesar 1,52 dengan relatif sebesar 0%. Selanjutnya, pada percobaan kedua bertujuan untuk menentukan penyerapan radioaktif dari bahan pelindung, dan percobaan ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara tebal bahan pelindung dengan cacah radioaktif. Adapun hubungan antara banyak lapisan pelindung dengan cacah radiasi disajikan dalam grafik berikut. Baik, selanjutnya saya Nuriska Faridatul Husna, saya akan melanjutkan pada pembahasan. Pada percobaan 1 bertujuan untuk menentukan counting rate atau cacah radiasi dari bahan radioaktif per satuan waktu. Berdasarkan sumber bahan radioaktif tanpa lapisan, diperoleh hasil counting rate atau cacah radiasi dari bahan pertama yaitu amerisium sebesar 2,55 Bq, dan yang bahan kedua adalah barium sebesar 0,25 Bq, dan bahan ketiga adalah amerisium plus barium sebesar 1,02 Bq. Dari percobaan pertama juga diperoleh nilai waktu mati atau dead time sebesar 0,3222 plus minus 0,00 second dengan relatif sebesar 0%. Selain itu juga diperoleh nilai cacah radiasi yang sebenarnya atau N pada bahan amerisium sebesar 14,29 plus minus 0,00 dengan relatif sebesar 0%. Pada bahan barium sebesar 0,2719 plus minus 0,00 dengan relatif sebesar 0%, dan pada bahan amerisium plus barium sebesar 1,52 plus minus 00 dengan relatif sebesar 0%. Percobaan tersebut memperoleh data sesuai dengan prosedur percobaan yang telah ditentukan pada modul praktikum, sehingga sudah sesuai dengan dasar teori yang ada. Relatif dari percobaan
Cacah radiasi yang sebenarnya atau N itu bernilai 0 karena nilai daytime juga bernilai 0. Hal ini terjadi karena data yang diambil untuk cacah radiasi hanya satu data untuk setiap bahan radioaktif, sehingga kita tidak dapat mencari nilai standar deviasinya atau standar deviasinya bernilai sama dengan 0. Selanjutnya, pada percobaan 2 bertujuan untuk menentukan penyerapan radioaktif dari bahan pelindung. Bahan pelindung yang digunakan dalam praktikum ini adalah aluminium foil. Aluminium foil dianggap sebagai penangkal radiasi sehingga digunakan untuk menghalangi radiasi yang ditimbulkan oleh pancaran dari bahan radioaktif, yaitu amerisium. Penghalangan tersebut dilakukan dengan cara membungkus bahan radioaktif. Dalam percobaan ini adalah amerisium sebanyak 5 lapis ya di sini. Selanjutnya, pembungkusan amerisium ini dilakukan bertahap lapis demi lapis. Selanjutnya dengan menggunakan detektor Geiger-Müller digunakan untuk mengetahui apakah radiasi yang diserap oleh bahan pelindung aluminium foil. Dengan hal ini maka diperoleh data sebanyak 5 dengan cacah radiasi yang berbeda. Penyerapan radioaktif dari bahan pelindung bergantung pada ketebalan dan bahan pelindungnya. Secara teori, semakin tebal suatu pelindung, maka pelindung tersebut akan semakin banyak menyerap radiasi dari bahan radioaktif, sehingga cacah radiasi yang dipancarkan akan semakin sedikit. Namun pada percobaan ini ternyata didapatkan bahwa semakin tebal pelindung, maka semakin besar juga nilai cacah radiasi. Pada 5 data tersebut memiliki nilai akurasi dan presisi yang kurang baik. Nah, cacah radiasi yang dipancarkan dapat dilihat melalui grafik hubungan antara banyak lapisan pelindung dan cacah radiasi di bawah ini. Nah, dapat kita lihat bahwa dari grafik ini semakin banyak bahan pelindungnya, maka seharusnya cacah radiasi yang dihasilkan adalah semakin kecil. Namun dari data yang kami peroleh ternyata cacah radiasinya ada yang semakin meningkat dan juga ada yang semakin mengecil. Artinya data ini kurang akurat dan juga kurang presisi. Kesalahan ini bisa disebabkan oleh kondisi bahan pelindung atau aluminium foil yang tidak dalam kondisi baru sehingga belum dapat menjadi bahan penghalang radiasi secara baik. Untuk bahan radioaktif amerisium, saran perbaikan untuk melakukan percobaan selanjutnya adalah memilih bahan pelindung atau aluminium foil yang dalam kondisi baru atau dalam kondisi baik untuk meminimalisir kesalahan seperti ini lagi. Nah, dari sini kita dapat kesimpulan dari percobaan yang telah kami lakukan. Yang pertama adalah counting rate merupakan jumlah cacah radiasi dari suatu bahan radioaktif yang diukur per satuan waktu. Untuk menentukan cacah radiasi atau counting rate, bahan radioaktif dapat menggunakan detektor Geiger-Müller pada bagian analisis sehingga dapat disimpulkan besarnya counting rate dari bahan radioaktif tanpa lapisan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk bahan radioaktif amerisium, cacah radiasinya didapatkan sebesar 2,55 Bq. Dan yang kedua adalah cacah radiasi untuk bahan barium sebesar 0,25 Bq. Dan yang terakhir adalah cacah radiasi untuk bahan amerisium plus barium yaitu sebesar 0,02 Bq. Nah, untuk kesimpulan yang kedua adalah penyerapan radioaktif dari bahan pelindung dapat diketahui dari percobaan 2. Secara teori, semakin tebal suatu pelindung, maka pelindung tersebut semakin banyak menyerap radiasi dari bahan radioaktif sehingga cacah radiasi yang dipancarkan akan semakin sedikit. Namun, pada percobaan ini ternyata semakin tebal pelindung itu ada yang semakin banyak cacah radiasinya, juga ada yang semakin kecil cacah radiasinya. Maka dapat disimpulkan bahwa data kami itu memiliki nilai akurasi dan presisi yang kurang baik. Hal ini disebabkan oleh kondisi bahan pelindung atau aluminium foil yang tidak dalam kondisi baru. Nah, berikut adalah lampiran kita dalam melakukan pengambilan data. Karena praktikum kita dilaksanakan secara online, maka kita mengambil data secara online juga melalui Zoom Meet. Dan berikut daftar rujukan yang kami ambil.
Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.